Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sudah siap kita belajar hari ini? Ayo, selalu lakukan 3M ya bila ingin berkegiatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah mulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Ananda, mintalah bantuan kepada ayah bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita mempunyai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melalui pengamatan video, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Ananda, pada pembelajaran 1 dan 2, kita sudah membaca dan memahami mengenai teks pidato. Teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama yang kemarin setelah kita pelajari. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, yaitu salam pembuka. Salam pembuka ini berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan juga yang lainnya. Itu yang pertama dalam hal pokok dalam teks pidato. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas atau menyampaikan topik inti permasalahan yang akan disampaikan ataupun dibahas. Yang ketiga yaitu berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar supaya melakukan kegiatan yang diharapkan. Pada kegiatan inti dijelaskan secara runtut ya, mulai dari awal juga sampai akhir pembahasan topik. Nah, itu pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan keempat yaitu penutup. Dalam penutup pidato itu disampaikan mengenai rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Jadi dari pembahasan itu dirangkum atau disimpulkan pada bagian penutup. Nah, yang terakhir yaitu salam penutup, berisi kalimat salam atau berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih ataupun salam, misalkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh salam penutup. Nah, sampai sini kira-kira kalian sudah paham ya dan tahu mengenai hal-hal pokok dalam teks pidato. Baik, pidato ini biasanya dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin dunia ketika mereka bertemu dalam suatu forum besar dunia, ataupun misalkan pidato kenegaraan, pidato pada konferensi. Nah, pada kegiatan tersebut kita juga presiden kita suka menyampaikan pidato dalam kerjasama dengan negara-negara lain. Ananda, coba kita perhatikan, ini adalah peta Asia Tenggara. Coba kita cermati. Di sini ada gambar bendera negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ada Laos, ada Vietnam, ada Filipina, ada Myanmar, ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, kemudian ada Vietnam, tentunya ada juga negara kita ya. Ini adalah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita kan suka rumah kita berdekatan dengan rumah tetangga. Nah, kita kan biasanya melakukan kerjasama. Ini juga negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara karena mempunyai kedekatan lingkungan, maka mengadakan yang kerjasama. Ya, biasanya kan kalau kita juga dengan tetangga berkumpul. Nah, ini juga negara-negara ASEAN berkumpul atau ada yang namanya perkumpulan negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, di Thailand, sebanyak 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan menindaklanjuti deklarasi bersama. Kelima wakil negara yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kemudian Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Malaysia namanya adalah Tun Abdul Rojak. Kemudian Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Narcisco Ramos. Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam dan Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Thomas. Pada pertemuan ini, kelima wakil negara menandatangani deklarasi ASEAN atau The ASEAN Declaration atau deklarasi Bangkok ya. Nah, ini sejenak mengenai pertemuan. Dari pertemuan itu mereka mendirikan yang namanya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yang artinya perkumpulan negara-negara atau bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Dari perkumpulan itu maka membentuk suatu yang namanya kerjasama baik di bidang sosial, politik, pertahanan, keamanan, dan juga ekonomi. Sejak 1967 sampai 2017, ASEAN berkontribusi banyak bagi negara anggota ASEAN. Juga semakin berkembang menjadi organisasi matang dan dinamis. Buktinya, ASEAN mampu menghadapi tantangan di tingkat regional dan internasional. Keberadaan ASEAN mampu menjaga keamanan dan mencapai stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Bahkan ASEAN berperan aktif dalam mencegah konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Apa sajakah sumbangsi Indonesia dalam ruang lingkupnya ASEAN? Nah, mari kita cermati sumbangsi ASEAN Indonesia di lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia berperan memastikan sentralitas ASEAN. Contohnya, Indonesia memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement in the Foreign Minister of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada Juli 2016. Yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Kerjasama ini terkait penanganan isu illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Indonesia juga berperan sebagai pendorong implementasi EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation dan yang disepakati pada 2015. Yang ketiga, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent ekstremisme. Upaya ini dilakukan melalui implementasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism dan instrumen internasional lainnya. Ananda, itulah sumbangsi Indonesia di lingkup ASEAN. Kemudian, bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi? Yuk kita cari tahu. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Untuk mendukung upaya ini dibentuklah Komunitas Ekonomi ASEAN atau disingkat menjadi KEA. Apa saja wujud integrasi ekonomi ASEAN? Dalam lingkup ASEAN, wujud integrasi ekonomi sebagai berikut. Tercapainya wilayah ASEAN yang aman dan dengan dinamika pembangunan lebih tinggi. Kemudian pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi
untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Bagaimana pelaksanaan KEA? Pelaksanaan KEA memiliki 4 karakteristik utama. Keempat karakteristik pelaksanaan KEA yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi merata, serta kawasan terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Berkaitan dengan pelaksanaan KEA, negara-negara ASEAN menjalin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, membuat pusat promosi ASEAN. Pembukaan pusat promosi ASEAN ini dilakukan di Jepang. Sektor yang dipromosikan meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Program ini bertujuan meningkatkan kegiatan ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor ke Jepang ke negara-negara ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Peran ini dilakukan Indonesia untuk menyediakan cadangan pangan negara ASEAN. Tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, peran ini dilakukan saat negara lain mengalami krisis pangan bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Indonesia sebagai penyedia cadangan pangan. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian, perdagangan. Apa saja sektor kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan? Kerjasama perindustrian dan perdagangan meliputi sektor industri, perdagangan barang, dan fasilitas perdagangan. Yang pertama, kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation. Negara-negara ASEAN terlibat dalam beberapa proyek industri seperti pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan ditunjukkan dengan ASEAN Free atau Trade Area, AFTA, ASEAN Economic Community, AEC, dan Kooperasi ASEAN. AFTA sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan sektor faktor produksi lokal di negara-negara ASEAN. Pemberlakuan AFTA untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN dalam pasar internasional. Yang D, menjalin kerjasama di sektor jasa. Dalam sektor jasa, negara-negara ASEAN mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services APAS tanggal 15 Desember 1995. Pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand untuk mendukung kesepakatan tersebut. ASEAN membentuk Coordinating Committee on Services CCC. Komite ini menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberasi jasa. Nah, yang E, mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara anggota ya, Indonesia mendukung terbentuknya MEA. Ya, itulah posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah mempelajari bagaimana cara menentukan hal-hal pokok dalam teks pidato dan juga mengenal kerjasama atau peran Indonesia dalam bidang ekonomi di negara-negara ASEAN. Sebagai penutup, silakan Anda membuat kesimpulan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Mari kita merefleksikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah kita pelajari. Baiklah, untuk tugas hari ini, silakan Anda bersama orang tua untuk mencari gambar atau berita tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Mungkin untuk video pembelajaran kali ini ya, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk belajar dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap terapkan protokol kesehatan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.